Berhasil mengajukan pinjaman online dari Bank BCA Digital untuk saldonya nanti akan langsung masuk ke saldo Blue Account kalian tanpa jaminan, tanpa survei. Bunganya cukup murah, hanya di 1% aja. Halo, selamat datang di channel Majek. Jadi pada video kali ini kita akan coba mengajukan pinjaman secara online melalui Bank BCA Digital. Jadi di sini untuk pinjamannya itu kita bisa ajukan secara online melalui aplikasi. Jadi kalian tidak perlu datang ke kantor cabang Bank BCA gitu ya. Untuk kalian yang belum punya untuk rekening tabungan Blue BCA-nya, silahkan tonton video saya yang ini, nanti linknya saya lampirkan di akhir video. Karena wajib ya kalian memiliki rekening tabungannya terlebih dahulu, karena untuk mengajukannya nanti hanya bisa melalui aplikasi Bank Blue BCA Digital ini. Bank Blue BCA Digital ini sesuai namanya ya, Blue BCA. Jadi ini merupakan anak usaha dari Bank BCA. Yang mana untuk dari fungsi tabungannya sendiri ini seperti tabungan BCA pada umumnya aja ya. Jadi di sini kita bisa menabung, menyimpan uang, mengirim uang, dan lain-lain seperti rekening tabungan pada umumnya aja. Nah, jika kalian sudah memiliki rekening tabungannya, di sini kalian pada halaman awal dari Blue BCA Digitalnya untuk mengajukan pinjaman, di sini kalian bisa langsung aja ke pojok kanan atas ya. Lalu selanjutnya di sini pada opsi portofolio, di sini kan ada opsi simpanan, investasi, asuransi, dan juga pinjaman. Nah, di sini kalian bisa pilih yang opsi pinjaman. Untuk mengajukan pinjaman, di sini ada namanya fitur Blue Extra Cash, yang mana ini bisa kalian ajukan sebagai pengguna dari nasabah Bank Blue BCA Digital. Untuk pinjamannya sendiri ini bersifat online ya, jadi kita bisa mengajukan pinjamannya tanpa jaminan, tanpa harus punya kartu kredit juga. Dan untuk pinjamannya ini hanya bisa diajukan melalui aplikasi Blue BCA Digital. Tentunya tanpa jaminan dan tanpa survei. Dan ini kita bisa ajukannya ya di opsi pinjaman. Ini ada namanya fitur Blue Extra Cash. Di sini kita bisa mengajukan sampai di 20 juta rupiah untuk pinjamannya. Dan untuk bunganya pun ini termasuk salah satu pinjaman online yang bunganya murah. Jadi di sini untuk bunganya itu mulai dari 1% aja per bulannya. Nah, di sini untuk dari fitur Blue Extra Cash-nya sudah ada. Di sini kita bisa langsung aja tekan ajukan. Nah, selanjutnya pada fitur Blue Extra Cash di sini ya, seperti keterangannya Blue Extra Cash pinjaman untuk berbagai kebutuhan. Jadi pinjamannya maksimal sampai di 20 juta rupiah. Untuk suku bunganya sendiri ini mulai dari 1% sampai 4% sesuai dengan profil risiko kamu. Jadi artinya dari setiap nasabah untuk mengajukan pinjaman nantinya akan mendapatkan bunga yang berbeda-beda. Tergantung dari nominal yang kalian ajukan, tenor yang kalian pilih, dan juga profil di saat kalian ingin mengajukan. Nanti akan di sini kita ada mengisi data. Nah, nanti itu yang akan menentukan suku bunga yang akan diberikan oleh Blue Extra Cash ini. Untuk tenornya sendiri ini maksimal cuma sampai di 12 bulan aja. Dan untuk proses pencairannya ini langsung masuk ke akun Blue BCA Digital kita ya. Jadi tidak mesti kalian punya rekening tabungan BCA biasa. Untuk seluruh prosesnya ini dilakukan oleh akun Blue BCA Digital. Dan di sini juga ada fitur auto debit. Jika kalian takut akan kelupaan untuk melakukan pembayaran tagihan ataupun cicilannya, di sini ada fitur auto debit untuk melakukan pembayaran cicilan dari Blue Extra Cash-nya. Jika pengajuan kalian diterima nanti untuk melakukan pinjamannya ya, ada fitur Blue Extra Cash untuk pembayarannya agar lebih mudah dan terhindar agar kalian tidak lupa dalam melakukan pembayaran cicilannya. Oke, langsung aja di sini ya, kita bisa ajukan sekarang. Nah, di sini perkiraan cicilan kamu. Untuk cicilannya ini ada simulasinya ya. Nah, yang pertama di sini kalian bisa pilih dulu tujuan pinjaman. Kalian bisa pilih di sini ya. Di sini ada beberapa opsi. Kalian bisa pilih dan sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kalian meminjamnya itu tujuannya untuk apa. Di sini ada biaya pendidikan, renovasi rumah, kesehatan, reparasi kendaraan, beli barang elektronik, belanja kebutuhan, liburan, dan lain-lain. Di sini saya pilih untuk renovasi rumah. Jika pinjaman di 20 juta rupiah, untuk tenornya ini maksimal hanya di 6 bulan aja. Nah, jika ingin mendapatkan tenor 12 bulan, artinya pinjaman kalian harus dikurangi. Coba di sini ya, pinjaman di 1 juta rupiah bisa tenor sampai di 12 bulan. Nah, jika pinjaman di 20 juta, maka untuk tenornya maksimal hanya di 6 bulan. Ya, jika kalian ingin mendapatkan tenor maksimal, kalian kurangi aja untuk dari jumlah pinjamannya, maka nanti untuk tenornya akan menyesuaikan bisa sampai maksimal di 12 bulan. Contoh di sini ya, jika kalian ingin mendapatkan tenor maksimal sampai di 12 bulan, maka pinjaman kalian itu harus ataupun maksimal hanya bisa di 10 juta rupiah aja, maka kalian bisa mendapatkan tenor di 12 bulan.
Jika pinjamannya di atas 10 juta, misalnya di sini 10.500.000, maka untuk tenor ataupun cicilan per bulannya hanya maksimal di 6 bulan. Jadi silakan kalian sesuaikan sendiri ya, ingin menggunakan tenor cicilan yang mana. Di sini saya akan coba untuk ajukan pinjaman di 5 juta rupiah aja, dan di sini bisa sampai di tenor 12 bulan. Nah, di sini saya akan pilih yang di tenor 6 bulan aja. Nominal pengajuan mungkin akan berbeda dengan jumlah yang disetujui. Jadi artinya di sini jika kita mengajukan pinjaman 5 juta rupiah, belum tentu pengajuannya nanti akan disetujui semua seperti itu ya. Karena masih akan ada proses analis lagi dari pihak Bank Blue BCA Digital ini. Bisa jadi pengajuannya akan lebih rendah dari 5 juta rupiah. Oke, setelah kalian memilih untuk jumlah pinjaman dan juga jumlah tenor, di sini nanti ada perkiraan cicilan kita per bulan. Di sini untuk cicilannya senilai Rp883.333. Untuk tenor ataupun cicilan selama 6 bulan jika kita mendapatkan bunga 1% per bulan. Oke, langsung aja di sini kita bisa ajukan pinjaman. Syarat dan ketentuan Blue Extra Cash PT Bank BCA Digital. Nah, syarat dan ketentuan ini kalian bisa baca dan pahami dulu ya. Di sini ada beberapa syarat dan ketentuannya. Nah, di sini ada rincian juga untuk simulasi pinjaman dan lain-lain halnya. Nah, jika sudah kalian baca dan pahami untuk syarat dan ketentuan ini, kalian bisa centang di sini ya. Saya telah membaca dan memahami menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Kalian bisa langsung aja tekan lanjut. Selanjutnya di sini ada 4 langkah yang harus kita penuhi. Untuk di langkah pertama di sini berisi konfirmasi data kamu. Masukkan data terbaru karena akan berpengaruh terhadap pengajuan pinjamanmu. Di sini kita diminta untuk mengisi pendidikan terakhir, status perkawinan, apakah kamu nasabah BCA. Ini maksudnya nasabah BCA biasa itu atau BCA konvensional. Jika bukan ya kalian bisa pilih bukan, jika iya kalian bisa pilih iya. Seperti itu aja. Oke, di sini saya isi dulu untuk data-datanya. Pastikan data yang kalian isi ini data terupdate gitu ya. Untuk kode undangan ini sifatnya opsional, jadi bisa kalian kosongin aja untuk pengajuan pinjamannya. Oke, langsung aja. Jika sudah, kalian bisa tekan lanjut. Selanjutnya di sini berisi alamat domisili. Ini akan terisi otomatis ya jika kalian sudah sebagai nasabah Bank Blue BCA Digital, karena kalian kan di saat melakukan pendaftaran di situ kan disuruh mengisi alamat tempat tinggal atau alamat domisili. Jika alamat kalian itu sudah berubah, tidak sesuai lagi dengan di saat kalian mengisi ataupun mengajukan ataupun membuka rekening Blue BCA Digitalnya, kalian bisa isi ya dan sesuai dengan kalian bisa sesuaikan dengan data yang aktual ataupun sesuai dengan data terbaru sekarang. Kalian bisa isikan seperti alamat, detail alamat, RT, RW, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga kode pos. Setelah data-datanya kalian isi dan perbaharui, kalian bisa tekan aja lanjut. Lanjut ini pada tahap ketiga, konfirmasi informasi pekerjaan kamu. Di sini berisi informasi pekerjaan, nama perusahaan, industri pekerjaan, alamat perusahaan, sumber penghasilan, dan juga penghasilan kotor per bulan. Untuk penghasilan kotor ini adalah penghasilan yang kalian lihat di slip gaji. Intinya adalah penghasilan yang kalian terima dari perusahaan sebelum penghasilan kalian itu dikurangi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kalian inputkan ya penghasilan kotor kalian per bulan itu berapa. Setelah itu kalian bisa tekan lanjutkan. Pada tahap keempat di sini konfirmasi semua data. Di sini adalah tahap terakhir ya. Jadi di sini kalian bisa cek kembali data-data yang sudah kalian isi sebelumnya. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, kalian bisa cek kembali ya, dan kalian juga bisa menggantinya dengan tekan logo pensil yang di atas ini. Nanti data inilah yang akan dipakai oleh analis Bank BCA Digital untuk dalam memproses pengajuan pinjaman kalian di Blue Extra Cash ini. Jika data-data sudah kalian isi dengan benar, di sini kalian bisa aja langsung tekan lanjut. Oke, kita tunggu. Nah, silakan kalian masukkan PIN dari Bank Blue BCA Digitalnya yang berisi 6 angka. Untuk pengajuan pinjaman Blue Extra Cash ini tidak ada survei gitu ya, jadi mereka tidak menelpon kontak darurat ataupun nomor tempat kita bekerja ataupun nomor telepon tempat perusahaan kita bekerja maupun nomor kita pribadi. Jadi semua pengajuannya ini akan langsung dicek oleh analis Bank BCA terhadap apa yang sudah kalian isi di aplikasinya, di aplikasi online yang sudah kalian isi secara lengkap ini. Jadi pastikan di saat mengisinya itu data kalian sudah lengkap semua. Jadi kalian tinggal tunggu aja itu untuk proses pencairan dananya. Jika pengajuan kalian disetujui, kalian bisa cek nanti akan masuk ke alamat email kalian. Jika pengajuan kalian disetujui, nanti akan mendapatkan email dari Bank Blue BCA Digital. Kalian bisa pantau juga pengajuannya melalui aplikasi Blue Extra Cash. Biasanya untuk approval itu memakan waktu 7-14 hari kerja, biasanya akan jauh lebih cepat. Dan rata-rata untuk pengajuan dari Blue Extra Cash ini hanya memakan waktu 3-4 hari aja pada hari kerja.